Halo, selamat malam. Ini adalah part ketiga dari materi sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Kita awali malam ini dengan trivia dahulu. Trivia malam ini adalah penyelidik adalah orang atau tim yang melakukan penyelidikan. Kemudian penyidik adalah orang berwenang melakukan penyidikan. Penyelidikan adalah tahap awal dari penyidikan. Penyelidikan lebih mengarah kepada penemuan peristiwa yang diduga tindak pidana, sedangkan penyidikan lebih ditekankan kepada pencarian bukti agar dapat menangkap tersangkanya. Lalu kita akan membahas soal penggunaan BUMN. Penggunaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan BUMN. Penggunaan pada dasarnya adalah untuk menjalankan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga dan dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan. Penetapan status penggunaan dikecualikan untuk yang pertama, barang persediaan, yang kedua konstruksi dalam pengerjaan, yang ketiga barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk hibah, yang keempat BMN yang berasal dari dekonsentrasi atau tugas perbantuan atau penunjang yang direncanakan untuk diserahkan. Selanjutnya kita akan membahas pasal penghinaan. Pasal penghinaan ada di pasal 310 ayat 1 KUHP yang bunyinya, barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudkannya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak itu Rp4.500. Pasal 310 ini termasuk delik aduan, kecuali yang dihina adalah pejabat pada waktu atau karena melakukan tugasnya yang sah. Oke. Jadi selain pejabat saat melakukan tugasnya yang sah, itu masuknya hukum perdata, setahu saya. Kemudian ada penghinaan dengan gambar atau tulisan. Pasal 310 ayat 2 berbunyi, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak yaitu Rp4.500. Ada catatan kakinya. Kedua pasal di atas dipercaya bertentangan dengan pasal 28 dan pasal 28F Undang-Undang 1945. Dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Jadi bagaimana? Anda yang menentukan. Kemudian kita akan membahas trivia. KUHP itu terdiri dari 2 buku, itu yang lama, yang baru, yaitu buku pertama berisi tentang ketentuan umum, yang kedua berisi tentang tindak pidana. KUHP yang lama terdiri dari 3 buku, yaitu aturan umum, buku 1 tentang aturan umum, buku kedua tentang kejahatan, buku ketiga tentang pelanggaran. Lalu kita akan membahas KUHP baru berlaku per 2 Januari 2026. Ini yang kemarin disetujui pada 1 Januari atau 2 Januari 2023. Sedangkan ini sudah direncanakan mulai pada Desember 2022 dan diundangkan pada 2 Januari 2023 kan? 2 Januari 2023. Isinya ada 37 bab dan 624 pasal. Pasal-pasal yang sudah tidak lagi berlaku yaitu ada pasal 94, pasal 105, pasal 130, pasal 132, 33, 35. Maksud saya ulangi, ada pasal 94, pasal 195, pasal 105, 130, 132, 133, 135, 136, 138, 139 S1 dan lain-lain. Fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada penciptaan hukum, yang kedua ada pembaruan hukum, yang ketiga ada integrasi pluralisme sistem hukum, yang keempat ada kepastian hukum, dan yang kelima adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah yang pertama memberikan jaminan perlindungan
kemanusiaan. Yang kedua ada memastikan posisi hukum setiap orang. Yang ketiga ada pembatasan larangan atau perintah. Terima kasih.